شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا شهر العبادة مرحبا يا خير شهر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Sahabat Fatayat, mukminin mukminat dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan khairu syahrillah, yakni syahrul Ramadan, sebaik-baik bulannya Allah. Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Allah memerintahkan semua umat muslim untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Kewajiban berpuasa itu pada hari-hari tertentu di bulan Ramadan. Barang siapa sakit atau dalam bepergian, maka diwajibkan mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat melakukan puasa, maka diwajibkan membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Barang siapa melakukan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sahabatku, dalam ayat tersebut jelas dikatakan apabila orang berat melakukan puasa, maka diwajibkan membayar fidyah. Fidyah berasal dari kata fada atau fida yang berarti tebusan. Dalam kitab-kitab salaf, fidyah berarti it'am atau memberi makan. Dalam babus syiyam, fidyah adalah memberi makan fakir atau miskin sebagai tebusan atau pengganti atas puasa yang ditinggalkannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, siapa saja orang yang diharuskan membayar fidyah? Yang pertama adalah orang yang sudah tua. Orang tua yang secara fisik tidak mampu lagi untuk mengerjakan puasa. Atau apabila ia memaksakan untuk puasa, akan terjadi masyaqqat terhadap dirinya. Nah, orang seperti itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja orang tua tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah atas pengganti dari puasa yang telah ditinggalkannya. Yang kedua adalah orang sakit parah yang tidak ada harapan untuk sembuh. Orang yang sakit parah berkepanjangan hingga sampai habis Ramadan dia diprediksi masih tetap akan sakit. Nah, orang seperti ini tidak memiliki kewajiban berpuasa. Hanya saja dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah
hamil wal murdi', puasanya orang hamil dan orang menyusui. Dalam hal ini banyak sekali ikhtilaf dari 4 mazhab. Akan tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Takrib dijelaskan apabila wanita hamil atau wanita menyusui meninggalkan puasanya sebab khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap dirinya dan bayinya, dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja tanpa membayar fidyah. Namun apabila hamil wal murdi' tersebut meninggalkan puasa karena khawatir terhadap bayinya saja, contohnya saya sehat, akan tetapi jika saya berpuasa saya khawatir bayi saya akan gugur atau kualitas ASI saya akan berkurang sehingga mempengaruhi pada bayi. Nah, wanita seperti itu yang khawatir terhadap bayinya saja, maka diwajibkan untuk mengqadha puasa dan membayar fidyah. Kemudian orang yang keempat adalah orang yang memiliki hutang puasa belum dibayarkan atau belum diqadha sampai tiba Ramadan berikutnya. Padahal sebenarnya dia imkan atau dia berkesempatan untuk mengqadhanya, tapi dia lalai. Nah, orang tersebut tetap berdosa. Dia juga wajib untuk mengqadha puasanya dan dia diwajibkan untuk membayar fidyah sesuai hari-hari puasa yang ditinggalkannya. Kemudian sahabat, untuk yang kelima adalah fidyahnya orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini harus dipertimbangkan apabila seorang meninggal dengan masih meninggalkan qadha puasa di Ramadan sebelumnya sampai datang Ramadan berikutnya dan dia belum mengqadha puasanya, belum membayar fidyahnya, tiba-tiba dia sudah meninggal. Maka hal ini memiliki 2 pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama, ahli waris harus membayarkan dengan 2 mud. Mud yang pertama untuk membayar fidyahnya dan mud yang kedua untuk mengqadha puasanya. Pada pendapat yang kedua berbeda lagi. Ahli waris harus membayar 1 mud saja. Karena dengan dibayarnya 1 mud maka gugurlah kewajiban qadhanya. Berbeda dengan orang yang meninggal dan meninggalkan qadha puasa yang belum dilaksanakan namun belum sampai tiba Ramadan berikutnya. Contoh, pada Ramadan ini seseorang meninggalkan qadha puasa 5 hari, memiliki qadha puasa 5 hari. Belum dibayarkan, belum diqadha'i puasanya. Tiba-tiba dia meninggal. Entah belum qadha'nya itu sebab udzur atau tidak, sama saja. Kemudian dia meninggal. Nah, hal ini juga memiliki 2 pendapat. Yang pertama adalah qaul jadid. Menurut qaul jadid, ahli warisnya harus membayarkan 1 mud. Dan apabila ahli waris pengen mengqadhakan puasa itu dianggap tidak sah. Itu menurut qaul jadid. Dan qaul jadid ini diunggulkan oleh para ulama Syafi'iyah. Adapun yang qaul qadim adalah ahli waris memiliki 2 opsi pilihan. Boleh mengqadhakan puasa untuk si mayit atau membayarkan fidyah atas puasa yang ditinggalkan si mayit. Kemudian, berapa sebenarnya ukuran fidyah itu? Ukuran fidyah adalah 1 mud. 1 mud merupakan 1 tangkupan tangan Rasulullah. Akan tetapi kan berbeda-beda. Oleh para ulama dikonversikan. 1 mud adalah, pendapat yang paling aman mengatakan 1 mud adalah 7,5 ons. Namun apabila ingin membayar fidyah digenapkan 1 kilogram, itu malah lebih baik karena kelebihannya merupakan sedekah. Kemudian kepada siapa fidyah itu dibayarkan?
Fidyah diberikan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 184 di depan, fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu dibayarkan kepada orang miskin. Dalam hal ini memasukkan orang fakir dengan menggunakan qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu qiyas yang lebih utama karena keadaan orang fakir itu lebih papa daripada orang miskin. Siapa itu orang fakir dan miskin? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan atau orang yang memiliki penghasilan akan tetapi penghasilannya itu tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan pokoknya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan namun penghasilannya tidak dapat mencukupi seluruhan dari kebutuhan hidupnya. Dalam arti masih sangat kekurangan juga. Kemudian, apakah diperbolehkan membayarkan total fidyah, dibayarkan di akhir Ramadan dan diberikan kepada satu orang miskin saja atau satu orang fakir saja? Ternyata diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membayarkan satu mud fidyah kepada 2 orang fakir saja atau 2 orang miskin. Karena satu mud merupakan kesempurnaan ibadah. Dan tidak diperbolehkan lagi membayarkan fidyah di awal. Misalnya tanggal 1 Ramadan fidyah sudah dibayarkan selama 30 hari. Itu tidak diperbolehkan. Puasa saja belum dilaksanakan kok sudah membayar fidyah. Walaupun sebenarnya dia memiliki keyakinan tidak akan mampu melakukan puasa sampai 30 hari. Sahabat, fidyah dibayarkan dalam bentuk apa? Imam Madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi telah bersepakat bahwa fidyah itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras. Jadi fidyah dibayarkan dalam bentuk beras. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya fidyah boleh dibayarkan dalam bentuk nominal atau diuangkan. Salah satunya adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Namun pelaksanaannya perlu kita lihat kembali dalam qaul-qaul yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Demikian sahabat pembahasan kita pada sore hari ini tentang fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah dan kita dilahirkan kembali di hari yang fitri, laksana seputih kapas yang tidak ternodai. Amin Allahumma amin. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.